Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Yosua pasal 8. Teksnya ayat 1 sampai ayat 14. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 ayat sampai ayat 2. Tuhan janji kepada Yosua dia akan menyerahkan raja negeri Ai, lagiannya, kotanya, negerinya. Juga Tuhan mengatakan 2 hal. Pertama, barang-barangnya dan ternaknya boleh mereka jarah. Kedua, strategi untuk perang. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai ayat 9. Yosua dan seluruh tentara bersiap sesuai dengan perintah Tuhan, dan Yosua bermalam di tengah-tengah Lagiat pada malam itu. Paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 14. Keesokan hari, Yosua membimbing bangsa Israel di depan mereka sesuai dengan strategi yang Tuhan beritahukan, dan raja negeri Ai segera keluar berperang. Kesimpulannya, Tuhan sekali lagi berkata kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, dan ia janji bahwa dia akan menyerahkan raja negeri Ai, lagiannya, kotanya, negerinya, dan skalanya kepada Yosua. Kemudian Tuhan mengatakan 2 hal. Pertama, barang-barangnya dan ternaknya boleh mereka jarah. Kedua, ia berkata strategi untuk perang, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Strateginya sangat simpel, namun itu keluar dari Allah. Panglima orang Israel, Yosua, dan seluruh tentara bersiap sesuai dengan perintah Tuhan, dan Yosua bermalam di tengah-tengah Lagiat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi dan membimbing bangsa Israel di depan mereka sesuai dengan strategi yang Tuhan beritahukan. Dan raja negeri Ai segera keluar untuk perang. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan janji kepada Yosua dia akan menyerahkan raja negeri Ai, lagiannya, kotanya, negerinya. Kedua, Tuhan berfirman yang barang-barangnya dan ternaknya boleh mereka jarah. Ketiga, Tuhan memberi strategi perang yang menyuruh orang bersembunyi di belakang kota itu. Ya, Tuhan sudah janjikan kepada orang Israel akan menang dan akan jarah semuanya. Tuhan sudah kembali sebagai panglima tentara bagi orang Israel. Ajaran bagi kita. Pertama, Yosua dan seluruh tentara bersiap sesuai dengan perintah Tuhan untuk pergi ke Ai dan beritahukan strategi yang Tuhan berfirman kepada Yosua itu kepada bangsa Israel. Ya, pertama kali pada waktu mereka kalah, strateginya keluar dari Yosua dan pengintai-pengintai. Namun sekarang strateginya keluar dari Tuhan. Kedua, Yosua bermalam di tengah-tengah Lagiat pada malam itu dan bangun pagi-pagi. Lalu diperiksanya barisan bangsa itu dan berjalan ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Ketiga, raja negeri Ai dan tentaranya segera keluar berperang. Mereka tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Karena itu keluar strategi dari Tuhan. Aplikasinya. Pertama, mendengar strategi Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Kita merencanakan semua kehidupan kita dengan keinginannya sendiri atau dengan pendapatnya sendiri. Namun itu bahaya. Kita harus mendengar strategi Tuhan. Jangan lupa, Tuhan adalah panglima bala tentara bagi kita. Kedua, sebelum pelayanan khusus, bermalam bersama dengan jemaat dan maju lebih dahulu dengan tua-tua jemaat lebih dahulu daripada jemaat. Itu bermalam bersama dengan jemaat artinya bukan hanya bermalam bersama, itu harus bersama-sama dengan jemaat saja untuk pelayanan khusus. Jangan hanya serahkan kepada mereka.
Pemimpin rohani harus mengikutinya seterusnya dengan mereka. Ketiga, tetap melihat situasi dengan pandangan Tuhan. Jangan menjadi sombong dan jangan melihat dengan mata sombong. Ya, janganlah sepertinya Raja Ai dan tentara-tentara Ai. Mereka sudah menjadi sombong karena sudah sekali menang dengan perang dengan orang Israel. Namun karena itu mereka tidak bisa melihat yang jelas. PR praktik hari ini, renungkan dan berdoa supaya mendengar strategi Tuhan untuk hari ini dan melakukan pada pagi-pagi supaya menjadi teladan bagi jemaat. Ya, hamba Tuhannya harus renungkan, berdoa untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, strategi Tuhan. Dan sejak pagi-pagi harus melakukan sesuai dengan ini. Itu sebagai teladan bagi jemaat. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.